kita mulai masuk ke ayat pertama sampai ketiga. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baik. Di sini dimulai dengan kul. Ini kan kalau kita bayangkan ya, coba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu disampaikan oleh malaikat Jibril, kemudian dikatakan kul, kul a'udzu birabbin nas. Ini kan aneh ya kalau kita mengimla, mendikte, mendikte anak kita, itu kan biasanya nggak usah dituliskan lagi katakannya gitu ya, ya nggak usah disebutkan lagi gitu. Jadi kalau kita menyampaikan ke anak gitu ya, nanti katakan mama lagi sibuk. Nah, kalau ada tamu katakan mama lagi sibuk, mama lagi ngaji, katakan. Tapi si anak itu kan nanti nggak perlu menyebutkan katakannya gitu ya. Nah ini subhanallah ya. Ini bukti ketika ayatnya tetap kita baca dengan kul, yang artinya katakanlah oleh kamu, wahai Muhammad SAW. Ini menjadi bukti bahwa Rasulullah SAW itu tidak mengurangi wahyu sedikit pun. Tidak ada yang dikurangi. Ya, itu yang pertama ya. Makna dari kul. Berikutnya, ada ajaran-ajaran Islam yang harus dideklarasikan keluar. Ya. Tapi ada juga ajaran-ajaran Islam yang tidak usah dideklarasikan keluar gitu. Terutama ajaran yang pasti kita yakini kebenarannya secara mutlak, ya, seperti bab akidah, kecuali memang hal itu menuntut kejelasan tentang akidah kita, menuntut kejelasan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan kaum muslimin supaya mereka paham dan bisa menyesuaikan sikapnya dengan atau terhadap kaum muslimin. Misalnya apa? Inna dina indallahil Islam. Ini kan ayat yang menyebutkan tentang agama yang diterima Allah, yang diterima di sisi Allah itu hanya Islam. Inna dina indallah Islam. Agama yang diterima di sisi Allah itu hanya agama Islam. Ayat ini tidak diawali dengan kul. Jadi ini konsep yang nggak usah dideklarasikan lah, gitu ya. Ya, karena ini akan bisa memicu intoleran gitu. Cukup di internal saja dan salah satu bukti keyakinan seseorang memang harus meyakini keyakinannya itu adalah yang terbaik gitu. Tapi itu jangan sampai dikeluarkan. Bedakan dengan surat Al-Kafirun. Kuliah ayyuhal kafirun. Ini kan babnya bab akidah. Tapi ini harus dideklarasikan karena ada kul di situ. Ini bab akidah yang harus dipahami oleh non-muslim. Kuliah ayyuhal kafirun. Jadi itu makna kul ya, indah sekali. Ada 332 kali ya perintah kul itu. Berarti ini bab-bab tema-tema bisa jadi syariah ya, babnya operasional, tidak hanya teoritis tapi praktek kesehariannya bagaimana itu biasanya menggunakan kul gitu ya. Kemudian a'udzu birabbin nas. Ya, a'udzu birabbin nas. Saya ingin membahas tentang An-Nas dulu. Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Ya, ini tentang Rob ya, Tuhan manusia, Malikin nas raja manusia, kemudian Ilahin nas sembahan manusia. Kita tahu bahwa Allah itu kan bukan sekedar Tuhannya manusia, bukan sekedar rajanya manusia, bukan sembahan manusia saja, tapi semua makhluk ya. Allah sebagai Tuhannya, Allah sebagai rajanya, Allah sebagai sembahannya. Dan di sini dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada pengulangan atau dalam bahasa kita juga sebetulnya ya dalam keseharian kita, kalau ada pengulangan itu kan kita nggak mau terulang lagi dan kita menggunakan pronoun ya atau kata ganti kan supaya nggak ada pengulangan ya nggak enak. Ya misalnya ayah pergi ke masjid, dia naik sepeda. Nah dia itu kata ganti untuk ayah supaya tidak ada pengulangan. Nah tapi di sini sebetulnya bisa saja karena Anas ini artinya manusia atau people ya, dia jamak atau plural banyak gitu. Bisa saja diganti dengan him. Ini juga him. Itu secara kaidah bahasa itu benar dan bahkan bagus ya, tidak ada pengulangan gitu. Ya, tidak ada pengulangan di situ.
Kul a'udzu birabbin nas, malikihim, ilahihim. Himnya ini merefer kepada An-Nas kembali gitu. Ini. Tapi Allah tetap mengulang kembali An-Nas, 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 manusia, manusia, manusia. Subhanallah ya. Ini kan kalau disebut namanya berulang-ulang, ya kita kan ada perasaan seneng gitu ya, disebut berulang-ulang ya. Kemudian juga merasa dihormati gitu ya. Dan memang itulah tujuannya. Pengulangan Anas itu bertujuan untuk memuliakan manusia itu dibandingkan makhluk yang lain. Pengulangan manusia di situ Anas itu menunjukkan perhatian Allah kepada manusia itu lebih besar, ya, lebih besar. Ya, Sadaqallah ya. Dan ini kita mengajukan permohonan kepada Allah itu dengan memakai tiga nama Allah. Rob, Malik, Ilah. Nah, apa artinya? Kenapa urutannya seperti ini? Gitu. Nah, ada pembahasan ya yang ini cukup menarik ya, bahwa Rob ini artinya adalah sebagai owner, sebagai pemilik, sebagai yang merawat, melindungi, kemudian menghantarkan sesuatu itu sampai kepada ready to use, ya, siap dipakai gitu. Dia artinya Rob itu begitu ya. Dia sebagai pemilik, ya, owner, kemudian juga caretaker, provider, dan dia juga yang mengembangkan ya sesuatu itu sampai pada kesiapan untuk dipakai, ready to use. Ya. Nah, ini kalimat rob ini kita baca dalam doa. Kama robbayani sogiro. Ini kan doa yang kita panjatkan untuk kedua orang tua kita. Ya Allah, rahmatilah, sayangilah mereka sebagaimana mereka robbayani. Ya, mereka memelihara kami, merawat kami, menyayangi kami, dan membuat kami itu sampai dewasa seperti ini. Ya, ini dengan ungkapan robba. Ya, robbayani sogiro. Jadi, ini sebagai owner, ya, sebagai pemilik, mulai sesuatu yang besar sampai yang kecil-kecil. Ya. Jadi, kalau kita memiliki rumah, itu robbal bait atau robbul bait, istilahnya, sebagai pemilik rumah itu. Punya kendaraan tuh juga istilahnya dengan rob. Sampai kepada yang besar itu tetap disebut rob. Itu rob ya. Jadi sampai kepada kebutuhan-kebutuhan yang kecil sekalipun itu disediakan itu rob. Jadi Allah yang memelihara kita sampai kepada urusan-urusan kecil kita itu rob. Kemudian Maliki, Maliki ini raja ya. Dan manusia ini berbeda dengan makhluk yang lain atau dengan binatang misalnya ya. Manusia itu selalu berpikir ingin lebih baik, ingin lebih sempurna, ya, ingin lebih cepat, lebih efisien gitu ya. Terus itu ya. Nah, disitulah perbedaan manusia dengan binatang. Kalau binatang itu kan dikasih makan dia nggak protes ya, dikasih yang itu lagi, menunya itu lagi, dia nggak akan protes ya binatang tuh. Kalau kita punya kucing ya dikasih makanan itu lagi ya nggak akan protes ya. Paling juga nanti mencret kalau diganti gitu ya. Tapi kalau manusia biasanya menunya, waduh, mulai dari menu pembuka, kemudian sampai menu utama, sampai nanti menu penutup, dessertnya apa gitu ya. Itu dipikirin. Sampai nanti cara penyajiannya itu juga dipikirin. Nah, manusia ini dengan kebutuhan yang seperti itu, dia butuh dibatasi. Harus ada boundary, harus ada batasan. Nah, yang punya batasan itu adalah dia yang punya otoritas yang lebih besar. Nah, Malik adalah seorang raja yang dia punya otoritas yang lebih besar yang untuk memagari supaya manusia itu tidak kebablasan. Malikin nas. Sekaligus dia punya kekuasaan, punya otoritas yang lebih besar gitu. Itu Malik. Ya, kalau urusan dengan tetangga atau urusan dengan teman, mungkin orang tua si anak itu bisa menyelesaikan itu. Tapi kalau sudah pelanggarannya atau juga sudah masalahnya lebih besar, nah, dia membutuhkan keterlibatan orang yang punya jabatan gitu ya. Kalau kena tilang di jalan, nah itu butuh bantuan yang lebih besar. Malikin nas, ya. Kemudian yang ketiga adalah ilahin nas. Jadi manusia dengan obsesi, dengan hasrat,
dengan passion yang begitu besar ya yang Allah karuniakan, dia meskipun dikasih batasan-batasan gitu ya, pagar-pagar, dia tetap membutuhkan objek untuk menjadi obsesinya, objek untuk menjadi tujuan hidupnya, dan itulah ilah. Ilah itu puncak yang dia cintai, yang menjadi tujuannya, obsesinya gitu ya. Itulah ilah gitu. Makanya manusia itu butuh ilah. Kalau nggak ada ilah, akan berantakan kehidupannya. Harta banyak, ketenaran, luar biasa. Ujung-ujungnya bunuh diri gitu. Nah, inilah kita butuh ilah. Jadi ini tiga nama Allah yang secara gradual memenuhi semua kebutuhan kita, memagari ya eh, apa namanya kecenderungan melampaui batasnya manusia dan sampai mengarahkan semua potensi kebaikan manusia itu kepada ya ilah, kepada Allah yang disitulah nanti manusia itu akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang, kehidupan yang selamat. Ya, itu dengan ilah, ilah inas. Nah, ini yang kita panggil dalam proposal permohonan kita untuk apa? Ya, untuk melawan ya peperangan dari iblis yang disebutkan di tiga ayat berikutnya. Min syaril waswasil khonnas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Gaya bahasa Quran yang di ayat ini nasnya teksnya itu dimulai dari sifat ya. Sifatnya adalah al-waswasi al-khonnas ya. Sifatnya adalah dia membisiki secara rutin terus-menerus tapi sembunyi-sembunyi. Itu sifatnya. Itu bisikan yang biasa bersembunyi. Jadi sifatnya biasa bersembunyi. Itu sifatnya. Ini kan berarti bahaya kan kalau kita melawan musuh yang dia pintar bersembunyi. Ya, Al-Khannas. Bagaimana di Gaza ya, saudara-saudara kita Hamas ya, Izzuddin Al-Qassam itu kan dia Al-Khannas gitu ya. Tiba-tiba muncul dari belakang, tanknya Merkavanya Zionis ya, dar gitu ya. Wah, itu sulit dilawan dengan kecanggihan, dengan biaya yang besar ya, amunisi yang juga luar biasa, itu nggak berhasil ya menundukkan Al-Khannas, pasukan yang ya pintar bersembunyi ya itu. Itu sifatnya. Kemudian cara beroperasinya, perbuatan yang dilakukannya adalah apa? Yuwaswis, fisudurinas. Yuwaswis membisiki, membisiki, terus continue gitu. Yuwaswis. Ya, ini cara kerjanya, cara operasinya begitu. Ya, nanti kita bahas bisikan-bisikan seperti apa itu. Minal jinnati wan nas nih pelakunya dari golongan jin dan manusia. Nah, ini ya unik banget Quran ya, keren. Taib. Nah, jadi ini kan kenapa seperti ini ya gaya bahasanya seperti ini. Ini tujuannya supaya menumbuhkan kesadaran tentang bahaya ini juga membuat manusia bersiap siaga. Jangan macem-macem gitu. Ya, semoga kita setelah kajian ini membaca surat An-Nas itu ada ruhnya lagi gitu ya. Bukan sekedar rutin kita melafadzkan gitu, tapi betul-betul kita meminta perlindungan dan menyadari bahayanya luar biasa dan kita bersiap siaga juga lebih lagi gitu ya. Seperti itu. Taib. Min syaril waswasil khonnas. Kita mulai dari syari. Asyar ini ya, artinya adalah percikan. Percikan api yang mengenai kulit. Ya, ini kalau ibu-ibu sedang masak, atau bapak-bapak juga boleh ikut masak, kemudian terkena percikan api, itu kan segera kita tarik tangan kita gitu. Itu adalah syar gitu. Percikan yang sedikit aja mengenai kulit, itu syar. Berarti sangat cepat, tapi juga menyakiti. Yang panas sampai kita refleks begitu. Yaitu syar. Kemudian was-was. Was-wasa ini artinya awalnya dari suara dua anting gitu ya. Kalau ibu-ibu punya anting gitu bertemu, ting, nah itu adalah was-wasa itu suara was-was gitu. Ya. Atau juga seorang pemburu ketika menahan anjingnya itu, jangan dulu bergerak gitu. Itu kan nggak mungkin kan si sang pemburu ini ngomongin dengan kalimat lengkap. Dogi, kamu jangan bergerak dulu sebelum saya perintahkan, saya kasih aba-aba kan nggak mungkin begitu.
Jangan bergerak dulu, nggak mungkin begitu kan cara ngasih taunya. Tapi dengan bahasa isyarat atau juga dengan bahasa tangan ya gitu ya, isyarat. Nah, itu was-was itu. Jadi ini menunjukkan pengaruh yang begitu senyap yang tidak disadari. Apalagi penggunaan was-was. Ini merupakan suatu kata yang hiperbol ya, ditingkatkan intensitas kemampuannya dalam mempengaruhi. Jadi waswasa ini orang yang ahli atau seseorang yang ahli dalam mempengaruhi. Jadi saking ahlinya mempengaruhi itu disebutkan dengan was-was. Ya. Kemudian al-khonnas ini berasal dari istilah bintang di langit yang berkedip gitu ya. Kelihatan menghilang kan begitu ya al-khonnas itu. Jadi pandai menghilang. Nah, atau juga al-khonnas ini adalah kata yang menunjukkan kemampuan mendistract, mengalihkan seseorang agar gagal ya, dalam suatu pekerjaan atau amanah, suatu amal, atau juga membuat delay, terlambat. Nah, ini kan, ini kalau kita terlambat saja untuk mengeluarkan infak, ya tadinya sudah niat gitu ya, mau berinfak, mau bantu Palestina ya, 1 juta misalnya. Tapi di delay oleh Al-Khonnas ini, wah itu bisa berubah. Apakah berkurang nominalnya, apakah sampai nggak jadi gitu ya. Nah ini min syarril waswasil khannas. Luar biasa ya, ini pilihan katanya seperti itu. Kemudian berikutnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah ini dia, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Yuwaswisu, ini adalah fi'il mudhari, kata kerja yang artinya sekarang dan akan datang. Present dan future tense ya. Jadi dia kontinuitas gitu ya, dia berkelanjutan terus menerus ya, yuwaswis. Jadi setan yang tadi pintar mengendap-endap, kemudian datang dan pergi gitu ya, itu ternyata ditambahi dengan cara kerjanya itu adalah dia yuwaswis terus menerus ya, tidak pantang menyerah ya, tidak gampang menyerah. Nah jadi selalu selalu membisiki supaya nanti reaksi yang dihasilkan oleh manusia itu salah. Ketika mendapat kenikmatan, reaksinya salah menjadi kufur nikmat. Ya, ketika mendapatkan musibah dia tidak sabar gitu ya, suudzon kepada Allah. Nah itu. Nah, apa yang menjadi tujuan yuwaswisnya setan ini adalah sudur. Sudur itu adalah dada. Di dalam dada ini kita bayangkan suatu wadah atau ya rumah lah gitu ya. Di situ ada pekarangan, ya ada koridor, ada halaman depan, ada halaman belakang gitu ya. Semuanya tertutup rapat gitu ya. Jadi sudur itu area itu yang di luar pintu-pintu itu sudur gitu. Jadi setan itu hanya bermain-main di sudur, di luar saja gitu, di halaman saja gitu ya, di backyard gitu, di halaman belakang, halaman depan gitu ya. Ya, setan hanya punya akses di situ. Sedangkan kolbun itu adalah hati, itu yang tidak diberikan akses oleh Allah. Makanya ketika setan itu berhasil ya merubah, menggoda manusia, itu sebetulnya ada kredit point ya, ada bagian dari manusia tersebut yang membukakan pintu-pintu itu gitu. Sehingga nanti setan bisa langsung masuk menyerang kolbunnya. Nah, di sini. Makanya nanti manusia itu akan berdebat dengan setan di akhirat ketika mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, gitu ya, saling menyalahkan. Ya kata setan ya saya nggak punya kemampuan apa-apa, hanya bisik-bisik aja gitu ya. Kamu yang kemudian nanti membuka, kamu yang memencet gitu ya, kamu yang kemudian browsing-browsingnya gitu. Saya hanya seliweran aja gitu. Ya, kamu yang kemudian memfollow up. Nah ini ya, yuwaswisu fi sudurinas. Jadi beda, nanti ada sudur, itu adalah dadanya, tempatnya. Kemudian ada kolbun, itu ada isi di dalamnya. Nanti ada lub. Lub itu intinya lagi lub. Tidak ada cangkang lagi tuh lub. Itu urutannya. Nah, nanti kalau orang yang sudah begitu bersih gitu ya, ya dinamakan dengan ulul albab. Dia pandangannya itu bersih, ya. Pola pikirnya bersih. Nah, Bapak Ibu sobat-sobat, jadi ini yang dilakukan oleh setan
Ya, itu adalah dengan cara wazayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabil. Ya, ini yang tadi kita bahas ya. Jadi setan itu membuat manusia memandang baik ya perbuatan-perbuatan jahat mereka. Ya, sebagaimana contoh Nabi Adam itu ya, nggak apa-apalah. Ini kan masih jauh gitu ya dari pohon yang dilarang, terus mendekat-mendekat gitu. Jangan lupa larangan mendekat itu menunjukkan ada daya tarik yang daya hisap yang begitu kuat. Wala taqraba hadhihi syajarah. Wala taqrabu zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Termasuk kepada perbuatan zina itu juga larangannya wala taqrabu. Jangan mendekat. Itu berarti punya daya hisap, daya sedot yang begitu hebat ya. Terakhir minal jinnati wan nas. Jadi ternyata al-waswas ya, ini tidak hanya dari kalangan jin ya, tapi juga dari kalangan manusia. Kalau jin itu nggak kelihatan, ya kalau manusia kan kelihatan. Jadi jin ini bisa punya keturunan kata ya, turunannya bisa janin, nah, itu kan janin nggak kelihatan. Kemudian bisa juga jin atau juga junnah itu jadi apa namanya perisai gitu yang menghalangi gitu ya. Jadi nggak kelihatan oleh musuh. Asaumu junnatun. Ya, puasa ini adalah perisai ya. Itu akar katanya sama. Jadi jin ini seperti itu. Kemudian manusia ya. Nah, beda nanti kalau di surat Al-An'am itu di bawahnya termasuk nabi ya, para nabi itu juga digoda ya, oleh setan, tapi yang berpengaruh kepada para nabi itu adalah setan dari kalangan manusia. Karena kalau dari kalangan jin itu udah nggak mampu ya. Ya, karena ini termasuk min ibadika solihin. Ya. Jadi ini ungkapan di surat ini yang secara penyebutan terbalik gitu. Ya, syayatinal insi wal jinni. Ya, jadi para nabi itu digoda oleh setan-setan dari kalangan manusia, al ins wal jin gitu ya. Ya, karena jinnya udah gak sanggup lagi menggoda nabi. Tapi kalau manusia, nah ini yang aslinya kita ini digoda dari bisikan-bisikan yang nggak kelihatan dan kelihatan. Ya, ya mungkin ada dari bestinya, ya dari teman dekatnya, dari circle-nya gitu ya. Itu yang memberikan bisikan-bisikan, ajakan-ajakan yang negatif. Nah, itu kan berat ya sebetulnya. Seperti itu. Tapi saya kira itu dan kita akhiri dengan suatu hadis ya. Riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, Asyaitonu jasimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu nyumput ya berada di hati anak keturunan Adam. Faida dzakarallaha khonasa. Apabila anak Adam itu berzikir mengingat Allah, maka dia akan bersembunyi. Jadi setannya bersembunyi khonasa. Tapi nggak jauh-jauh ya, dia bersembunyi. Namanya bersembunyi ya mengawasi ya, bukan lari ya. Wa idza ghafala waswasa. Apabila lalai anak Adam itu, maka setan itu kembali mendekat dan memberikan bisikan-bisikan mautnya. Jadi ini pentingnya kita senantiasa membasahi lisan kita dengan zikrullah, senantiasa mengisi pikiran kita, pendengaran kita, penglihatan kita dengan zikir kepada Allah dan sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Afdalul dzikr yaitu Al-Quran. Maka mari kita sama-sama di bulan yang penuh barokah ini, bagaimana namanya Syahrul Quran, ya kita tingkatkan interaksi kita dengan Quran dan semoga ini menjadi tameng ya, jadi pelindung buat kita semua yang saat kita lupa, insya Allah akan bekerja ini ya, apa yang kita upayakan dalam suasana seperti ini, ya insya Allah itu akan menghasilkan pengingat buat kita semua. Apalagi la'alakum tatakun, itu adalah tujuan dari puasa kita, ya, yang salah satu makna takwa itu adalah orang-orang yang innalladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitoni tadzakkaru faidahum mubsirun. Jadi orang-orang bertakwa itu ketika mereka digoda oleh setan, ya tadzakkaru, ya, dibuat ingat oleh Allah, segera teringat. Ya, sehingga benci menjadi wakarih ilaihimul kufra wal fusuq wal isyan. Jadi benci kepada kekufuran, kefasikan, ya, dan juga durhaka. Nah, itu kan harapan kita ya, bagaimana Allah mengkaruniakan hati yang cinta kepada keimanan,
kemudian dibuat menjadi indah terhadap semua amal soleh, dan kebalikannya hati yang benci, nggak suka kepada berbagai macam kemaksiatan, kedurhakaan, pelanggaran kepada Allah. Itulah hakikat takwa yang dibangun dari interaksi bersama Quran sebagai sebaik-baik zikir. Ya, baik, demikian. Dikurangi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.